Oke, jadi selamat tahun baru Cina buat yang Cina. Kayak nggak enak ya. Selamat hari tahun baru Cina buat yang merayakan. Dan di hari-hari besar seperti ini biasanya memang banyak banget brand yang bikin produk special edition. Special Valentine, special Idul Fitri. Apalagi kalau di Indonesia ya. Cuman biasanya kalau untuk tahun baru Cina, jarang banget ada brand yang bikin special edition di Indonesia. Tapi ada loh satu brand yang namanya udah gede dan dia bikin produk tahun baru Cina Special Dragon Edition, yaitu Steel Series Arctic 7 Wireless Dragon Edition. Kalau kita lihat boxnya aja, ini maaf ya, ini kalau kalian lihat saya bukannya pakai Pitek, tapi ketika saya tidur istri saya itu langsung kayak ya iseng aja ya, dia emang kurang ajar ya, apalagi sebelah doang lagi. Jadi kayaknya kayak aneh aja gitu. Balik lagi ke box. Boxnya udah merah. Merahnya ini merah-merah angpau ciri khas tahun baru Cina ya. Kalau di Cina merah itu intinya kayak kemakmuran, merepresentasikan kemakmuran. Tapi kalau di Indonesia merah itu representasinya biasanya kandang banteng. Terus juga ada aksen gold. Wah, aksen gold ini kalau buat orang Cina ini harusnya yang nge-review Aldo dari TLM atau Ocha deh ya. Karena bisa lebih mempresentasikan gitu. Kalau saya kan cuma mas-mas Jawa biasa ya. Tapi ketika video ini sebelum saya buat, saya research dulu. Jadi saya udah adalah ilmu kecinaannya. Jadi kalau warna gold di Cina itu katanya melambangkan uang dan keberuntungan. Gila, gold itu uang ya. Kayaknya di mana-mana gold itu juga kayak arti uang deh. Terus di sini juga ada tulisannya Limited Edition Year of the Dragon. Naga itu termasuk 12 hewan zodiaknya Cina dan di 2024 ini memang tahunnya tahun naga. Bahkan tulisan-tulisan selling point-nya juga gold ya. Wah, warna merah ketemu gold. Kayak memang mewah banget gitu. Terus di sini ada beberapa selling point-nya, dia bisa multi platform, PC, PlayStation, Switch dan juga mobile, bisa Bluetooth juga, ada dongle-nya. Dan dongle-nya yang sekarang itu pakai USB-C. Sebenarnya untuk Arctic Nova 7 Wireless ini kita udah pernah bahas. Dulu si Chan yang bahas ya, itu kita bahas Arctic Nova 7 Plus Wireless. Jadi buat kalian yang pengen tahu review detailnya mungkin bisa nonton video itu aja, karena di video ini kayaknya kita bakalan bahas detail-detail dari si Dragon Edition ini aja. Terus kita coba lihat di box-nya ini selling point lain, ya sama aja ya, ini multi platformnya. Dan langsung aja kita lihat, pede banget nih Steel Series nih. Most winning brand in e-sport. Wah, coba nih tulisan kecilnya apa nih? E-sport pros have won more prize money with Steel Series than any other brand. Wah, yang artinya kata Steel Series ya, bukan kata saya karena saya belum research kalau untuk data itu. Katanya banyak pemain e-sport yang pro player itu menangnya pakai gearnya Steel Series. Apakah benar? Coba deh kalian tulis di kolom komentar ya. Oke lah, jadi sekarang langsung aja kita coba buka. Di dalam paket pembeliannya ada apa? Boxnya ada box lagi dan boxnya ini kayak ada, ini kayak melambangkan kulit-kulit naga gitu ya. Cuman kalau ada yang fobia sama kayak lingkaran-lingkaran ini agak geli juga sih. Untuk headsetnya juga ada pouchnya. Ini bukan pouch, ini kayak cuman ya kayak dia go green aja, jadi nggak pakai plastik, pakai kain kayak gini. Yang warnanya juga merah. Kita taruh di sini dulu sambil surprise ya, untuk kacanya kayak apa. Nggak bisa surprise juga karena di thumbnail nanti juga pasti ada. Terus di sini open this for glory. Kata-katanya ya, ada interaksinya itu ketika unboxing. Jadi open this for glory, buka untuk kemenangan. Dapatnya kertas ya. Terus juga ada beberapa kabel, kabelnya banyak banget. Jadi ada kabel audio jack 3,5 mm, ada kabel Type A to Type C, ini untuk ngecas. Yang kalau saya baca di websitenya katanya ngecas 15 menit bisa dipakai 6 jam. Gila, itu lama banget. Dan ada kabel lagi, tapi ini Type A to Female Type C. Jadi kalau misalkan laptop kalian Type C-nya udah kepake, bisa pakai ini ya. Nanti dongle-nya ditaruh di sini. Coba kita lihat dongle-nya deh. Ini nih dongle-nya nih. Wah, gila, dongle-nya udah pakai Type C, guys. Jadi buat kalian yang suka main game mobile, terutama di Android, tapi sekarang iPhone 15 Pro Max juga udah pakai Type C. Jadi aman ya, brand-brand itu juga nggak harus bikin dua port Lightning, port USB-C. Kalau gini kan enak ya, lebih hemat gitu brand-brand yang bikin headset untuk mobile. Dan di sini ada tombol indikatornya, nanti coba kita lihat ketika kita coba, tapi kita nggak akan review detail ya. Jadi kita cobain tipis-tipis saja karena sebenarnya kita udah pernah nge-review. Dereng, set. Gila. Ada naganya ya. Ini Steel Series apa MSI nih? Untuk headsetnya dia warnanya merahnya itu bukan merah-merah banteng ya, merahnya itu merah-merah darah yang kalem, jadi nggak terlalu nyolok gitu di mata.
Terus di sini ada tulisannya apa nih? Coba kita baca dulu. Important download for chat mix. Oh, jadi dia bisa pakai aplikasi chat mix. Kalau misalkan di PC, untuk informasinya kita bisa pergi ke steelseries.com/sonar. Wah, jadi ini kita lepas dulu untuk kertas-kertasnya. Terus ada detail apa lagi? Untuk foamnya sebenarnya ya standar ya. Foamnya itu nggak ada tekstur-tekstur naganya sebenarnya. Ada nggak sih? Nggak ada ya. Karena semua foam itu ya bentuknya kayak gini. Dan dia breathable itu artinya ya bolong-bolong yang fungsinya biar udara itu masuk dan juga keluar. Jadi kalau dipakai lama dia nggak terlalu gerah. Tapi kalau saya pribadi sih nggak suka tipikal earpad yang kayak gini ya. Saya sukanya itu kulit, karena kulit ketemu kulit menurut saya, kulit yang itu ya bukan kulit yang lain, itu adem. Kayak lebih enak aja. Kalau foam kayak gini biasanya tuh gerah gitu. Terus di sini ada apa? Kita harus coba dulu nih baterainya kayak, oh ini mikrofon. Mikrofonnya tersembunyi di sini. Wah, kertasnya nyantol lagi. Jadi kalau misalkan nggak dipakai, mikrofonnya bisa kita taruh lagi seperti ini. Terus di samping-sampingnya ini ada beberapa tombol, ada volume up and down, ada tombol mute, dan di sini ada audio jacknya. Nah, di sini ada naganya. Naga kalau dalam bahasa Cina, karena saya udah research ya, jadi saya tahu. Naga itu L-O-N-G, long. Jadi kalau zilong, zi naga artinya. Zi saya nggak tahu apa artinya. Dan kalau kita lihat di sini ini ada artinya ya. Kalau di websitenya SteelSeries namanya itu Dragon Blessing. Jadi naganya ini ada tulisannya Fu. Fu ini artinya naga dan dia kayak bentuknya itu melingkari awan. Yang ini juga ada artinya. Jadi kalau ada naga melingkari awan, artinya itu adalah keberuntungan. Gila. Jadi SteelSeries kayak mau pengen bikin siapa yang pakai headset gaming ini bakalan kaya, beruntung dan juga makmur. Coba ya. 2 tahun lagi kita coba apakah saya semakin kaya, semakin makmur dan semakin beruntung. Kalau enggak sih, mungkin karena saya bukan Cina ya. Terus di bagian atasnya dia pakai ini besi tapi dilapisi lagi sama plastik, jadi biar kuat tapi tetap ringan. Dan di sini ada lapisan lagi buat melindungi kepala kita. Wah, kalau ini baru kulit naga nih. Ini ada tekstur-tekstur kulit naganya, ada kertasnya, ini kita coba dulu deh. Dan untuk headbandnya ini bisa kita lepas ya, fungsinya dilepas sih harusnya biar bisa dicuci ya. Karena kalau misalkan ini terlalu sering kena keringet, tapi kita bisa adjust juga. Jadi ada 3 bolongan di sini 2. Kalau misalkan terlalu gede, tinggal dipasin aja bolongannya. Terus untuk driver dia pakai tipikalnya 40 mm dan kekuatannya, saya coba ya. Foamnya ternyata enak ya. Foamnya nggak terlalu gerah dan ketika saya pakai langsung, walaupun ini belum nyala, tapi udah kayak ada noise cancellingnya karena saya langsung kayak budek. Suara AC juga nggak terlalu kedenger. Terus di bagian kiri earpadnya dia ada USB-C, ini buat ngecas. Terus ada ini tombol modenya, tombol power, dan ada mode Bluetooth-nya. Walaupun nggak bisa di flip tapi dia bisa ditaruh di leher sih. Jadi kalau misalkan kita udah ngegame 3-4 jam, biasanya kan capek ya pakai headset itu pasti gerah, semahal-mahalnya headset gaming. Kalau dipakai berjam-jam pasti bikin gerah juga. Dan kalau misalkan udah kayak gini. Bagus ini. Sekarang kita cobain bentar untuk karakter suaranya karena si SteelSeries klaim kalau dia punya fitur yang namanya itu Nova Acoustic System dengan High Fidelity Driver yang katanya bisa bikin immersive 360 spatial audio. Bahasanya bahasa marketing ya. Tapi kita coba buktikan kayak gimana. Langsung aja kita koneksikan ini dengan iPhone 15 yang untungnya udah pakai USB-C ya, langsung nyala di sini kalau misalkan dia dikoneksikan. Dan SteelSeries-nya kita nyalakan juga. Nyalanya warna hijau, harusnya merah juga ya. Kita coba putar di YouTube dulu lah ya, karena saya nggak ada Spotify di iPhone 15 Pro Max ini. Kita coba di lagu akustiknya Nadif Basalamah. Ini saya lagi suka nih, Penjaga Hati. Wah, di iPhone juga langsung terbaca ya, namanya itu Artix Nova 7, tapi nggak ada Dragon di sini. Enak sih suaranya. Oke, untuk akustik suaranya enak ya. Kita coba untuk lagu yang bass boosted deh sekarang. Marzen Remix. Oke, karakternya balance ya. Ini tipikal karakter driver yang saya suka. Kalau Tomo sukanya yang bassnya itu pokoknya lagu kalau ada bassnya walaupun gak ada treble-nya itu Tomo suka. Tapi kalau saya suka yang natural, balance kayak gini. Tapi kekurangannya kalau kita dengarkan lagu yang bass boosted ya kayak contohnya lagu ini.
bassnya itu kayak kurang nendang. Dan sebenarnya untuk mengoptimalkan fitur dari si Arctis Nova 7 Wireless ini ya harusnya pakai aplikasinya. Cuman sayangnya aplikasinya ini nggak ada di Android dan juga nggak ada di iOS, adanya di PC. Jadi buat kalian pemain di PC, ya ada keuntungan lebih lah untuk mengoptimalkan si Arctis Nova 7 Wireless. Tapi buat kalian yang pemain mobile, lebih enaknya kita bisa pakai dongle-nya kayak gini. Sekarang kita cobain untuk mikrofonnya ya. Mikrofonnya kalau mau pakai harus ditarik seperti ini. Dan apakah bisa kalau misalkan kita pakai dongle-nya langsung dari sini kita record video misalkan. Kita coba video dulu. Kalau bisa sih, wah oke sih. Ini nge-mute dia ya. Oke, kita tekan dulu lagi. Untuk aksesnya agak harus meraba-raba ya. Mana tadi? Nah ini. Nah kalau ini sekarang, anjir. Saya bisa mendengarkan suara saya ya. Gila. Tes. Jadi walaupun pakainya di iPhone, saya tetap bisa mendengarkan suara saya. Jadi kayak podcast gitu jatuhnya. Sayanya ini paling mentok dan kira-kira seperti ini untuk suaranya. Ini enak sih. Jadi saya bisa preview suara saya, podcast tanpa kabel ya, wireless. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja ya unboxing dan juga hands-on dari headphone wireless SteelSeries Arctis Nova 7 Wireless Dragon Edition. Yang ya sebenarnya dia sama dengan Arctis Nova 7 yang pernah kita bahas, cuman ini Dragon Edition. Warnanya beda, teksturnya beda, dan suaranya tadi udah saya coba, dia enak. First impresi saya sih ya terlepas dari tahun baru Cina ya, karena saya bingung kalau misalkan saya bukan orang Cina, apakah saya harus percaya dengan kepercayaan orang Cina? Karena di Jawa sendiri sebenarnya ada ya, di Jawa itu ada namanya weton. Jadi biasanya weton kalau wetonnya Kliwon orangnya itu bakalan keras. Terus jodohnya itu yang Sabtu Pahing kayak gitu-gitulah. Sebenarnya sama lah antara Jawa dan Cina itu punya kepercayaan masing-masing. Intinya kita harus saling menghormati. Gitu aja. Tapi terlepas dari tahun baru Cina desainnya, ya warna merahnya ini saya suka. Karena merahnya ini bukan merah yang gonjreng. Kayak merah-merahnya ya itulah. Ya itu nggak terlalu gonjreng. Ini kalem banget. Terus ditambah lagi dengan aksen gold. Perpaduan merah sama gold ini kayak ya kesannya mewah gitu, kayak terlihat mahal. Dan Naga mempresentasikan, kalau buat saya ngelihatnya itu kayak mempresentasikan ini gaming banget. Walaupun memang kayak ini headsetnya MSI ya, karena nggak ada tulisan SteelSeriesnya di sini. Tapi ada yang kelewat tadi ya. Jadi di dalam paket pembeliannya itu juga ada kayak semacam earpads kayak gini. Kalau misalkan kalian nggak suka Naga, itu tinggal kayak gini. Search dan dia pakai magnet. Ini magnet ini kok nggak? Bentar, kita pasang dulu. Nah. Dan dia magnet, kebalik, SteelSeries kayak gini nih logonya nih. Nah kayak gini nih, jadi kalau misalkan kalian nggak suka dengan Naga, tinggal pakai earplates backupnya aja kayak gini. Nah kalau kayak gini kan nggak terlihat MSI ya. Fitur-fiturnya juga oke, kita bisa gunain dimanapun, multi-platform. Ini tadi saya cobain di iPhone bisa. Dan kalau kalian pakai di PS5, Nintendo Switch, konsol bisa semua. Asalkan ada Type-C-nya. Walaupun nggak ada Type-C-nya, ada Type-A-nya aja bisa ya pakai tambahan dongle yang mana tadi? Yang female Type-C ke Type-A ini. Jadi kalian bisa koneksikan ke device hampir apapun. Kalau colokannya udah kepakai semua, asalkan ada Bluetooth-nya, bisa juga. Karakter suaranya juga saya suka, walaupun bassnya agak sedikit kurang. Ya ini memang tipikal karakter driver yang ya ada di balance. Mid, high dan juga low-nya itu ada di balance. Karakternya seperti ini, mikrofonnya juga kalian dengarkan tadi enak. Kalau yang nggak saya suka sih foamnya ini ya. Karena saya punya headphone foam, warnanya itu udah, ya memang dia nggak ngelupas kayak kulit, tapi debu itu kayak gampang masuk. Jadi harus sering-sering dibersihin. Kalau orangnya kayak saya yang males banget dibersihin, cepet banget kotor ya. Debu itu cepet nempel, apalagi headsetnya Tomo warna putih. Jadi coklat seger. Terus harganya, nah harganya ini ada di 3,8 juta rupiah. Lumayan pricey. Tapi wajar sih kalau kita dengar Razer, ROG, SteelSeries ngeluarin produk yang di atas 2 juta itu udah wajar. Ya bukan untuk semua masyarakat umum, tapi dengan harga segitu kayak semua ekosistemnya udah kebentuk, brandingnya juga udah kebentuk. Jadi ya wajar sebenarnya dengan harga 3,8 juta. Saya Nikes Sebdi and see you on the next video. Bye-bye.